Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini atas izin Allah Subhanahu wa taala dengan kudrat dan iradatnya kita bisa bertemu di majelis ilmu, majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas furudul ghusli. Fardu adus. Fardu adus itu ada dua. Beda dengan wudu. Kalau wudu mah itu ada 6, kalau adus ada 2. Yang pertama itu adalah niat. Niat itu menjadi hal penting. Kenapa? Innamal a'malu bin niat. Sahnya amal itu dengan niat. Kalau kita amal tanpa niat, tidak sah. Mandi saja, tapi tanpa niat, itu tidak ada pahalanya. Seperti mandi Jumat. Kalau kita mau melaksanakan Jumat, mandi bersih. Dari ujung rambut sampai ujung kaki bersih, tetapi tidak memakai niat, maka mandi Jum'ahnya tidak dapat pahala. Beda dengan kalau kita mandi Jumat, kemudian kita dengan niat adus Jumat, maka insya Allah dapat pahala. Jadi niat itu adalah hal yang sangat penting di dalam ibadah. Bahkan niatul mukmin khairum min amaliha. Niat seseorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Maksudnya sahnya amal itu bisa hanya dengan niat. Innamal a'malu bin niat, sahnya amal itu hanya dengan niat. Setelah niat itu adalah ta'mimul badan bil ma'i. Ta'mimul badan bil ma'i, membasuh seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bahkan seluruh anggota badan itu harus tersentuh oleh air. Berarti kapan waktu niat? Nah, ketika air itu jatuh ke tubuh kita, ketika air jatuh ke tubuh kita, di sana kita melafazkan niat mandi besar. Kalau mandi besarnya karena junub, berarti dalam hati nawaitu rob al hadasil akbari anjami il badani minal junubi lillahi ta'ala. Niat saya mandi besar karena junub, niat saya menghilangkan hadas besar karena junub, karena Allah Subhanahu wa taala. Niat saya mandi besar menghilangkan seluruh hadas besar dari badan saya karena junub, dari junub karena Allah Ta'ala. Itu mandi junub. Berarti kalau haid, nawaitu rob al hadasil akbari anjami il badani lillahi ta'ala. Niat saya aminal haidi lillahi ta'ala. Niat saya menghilangkan, niat saya mandi besar, menghilangkan hadas besar dari seluruh badan saya dari haid karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Atau diumumkan saja, ada niat umum. Mau junub itu niatnya. Mau mandi junub itu niatnya. Mau mandi haid itu niatnya. Mau mandi bersih dari nipas itu niatnya. Mana tidak memakai kaid junub, atau tidak memakai kaid nipas, atau tidak memakai kaid haid, atau tidak memakai kaid wiladah. Niatnya umum. Nawaitu rob al hadasil akbari anjami il badani lillahi ta'ala. Niat saya mandi besar, menghilangkan hadas besar dari seluruh badan saya karena Allah Ta'ala. Jadi ini mandi besarnya karena apa? Karena haid. Udah itu cukup niatnya. Nawaitu rob al hadasil akbari anjami il badani lillahi ta'ala. Niat saya mandi besar, menghilangkan hadas besar dari seluruh badan saya karena Allah Ta'ala. Mandinya karena junub, itu aja niatnya. Nawaitu rob al hadasil akbari anjami il badani lillahi ta'ala. Niat saya
mandi besar, menghilangkan hadas besar dari seluruh badan karena Allah Ta'ala. Ini umum, mutlak. Yang penting hadas besar. Mau hadas besar karena junub, mau hadas besar karena haid, mau hadas besar karena nifas, niatnya seperti itu saja. Berarti kalau rob al hadas nawaitu rob al hadasil akbari an nawaitu rob al hadasil akbari anil junubi, itu pakai kaid junub. Nawaitu rob al hadasil akbari anil haidi pakai kaid haid. Gitu ya. Yang umum saja biar enak. Adanya di dalam hati ketika air jatuh ke tubuh kita, kemudian kita melafazkan niat tersebut dalam hati. Nawaitu rob al hadasil akbari anjamil badani lillahi ta'ala. Takmimul badan, mengumumkan badan itu adalah seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki harus tersentuh air. Meskipun rambutnya itu gimbal, itu harus masuk air. Rambutnya tebal, gimbal, itu harus masuk air. Air itu harus terasa dingin ke kulit kepala. Kalau rambutnya gimbal. Kalau rambutnya seperti kita, jelas dengan sentuhan air saja, pakai sampo itu sudah sampai kepada kulit kepala. Itu dari ujung rambut. Kemudian setelah itu, mohon dalam mandi besar itu, kalau kita habis junub, itu mohon, ini lupat-lepit ini, lipatan ini. Kalau kita tidur kan, pasti ada kotoran, mau belek atau tidak pasti ada kotoran. Maka ini tolong juru-juru mata ini digosok-gosok seperti ini, gosok-gosok seperti ini. Kemudian setelah juru mata telinga, ini telinga, tolong. Karena ketika kita melihat sebelah sini, ya kalau kita melihat telinga, kelihatan lubang-lubangnya ini, itu termasuk had dohir yang harus dibasuh. Maka ambil air, digitukan, ambil air, digitukan, dibersihkan lubang-lubang telinga yang bagian haddohirnya. Kemudian ambil air, dibegitukan, bersihkan lubang-lubang telinganya seperti itu. Itu haddohir yang wajib dibasuh. Kemudian haddohir bagian hidung ya seperti istinsyak, masukkan air dalam hidung, hisap sedikit, keluarkan, masukkan air hidung, hisap sedikit, keluarkan. Karena yang kita pegang ini, yang dipegang itu bisa empuk ya. Itu adalah haddohir yang harus dibasuh. Kalau sudah inilah hesum, ini adalah kulit tulang hidung, kesedimang, ini termasuk haddohir. Tapi yang masih bisa disentuh, dipijit begini, ini adalah haddohir yang harus kena air ketika kita mandi besar. Dan berkumur-kumur. Tapi nggak usah harus digorok-gorok. Nggak usah, cukup berkumur-kumur saja. Karena haddohir itu ketika kita mangap kelihatan. Nah, inilah seputar kelihatan di bagian mulut itu adalah termasuk haddohir, berkumur-kumur. Itu di bagian kepala saja tertibnya tuh luar biasa. Tertibnya tuh harus basuh. Kemudian setelah itu ingat kalau yang tubuhnya gemuk suka ada lipatan-lipatan kulit di sini, ya di ini. Itu harus terkena air, harus basuh, terkena air, ya. Setelah itu baru bagian kubul dan dubur, ya. Kubul dan dubur itu ada haddohir, ada had batin, Kalau dubur, mohon maaf bagian belakang, ya, itu ketika kita jongkok maka neden sedikit, nah itu akan keluar. Kalau bahasa itu kerot jalawe, kalau bahasa Sunda mah anus lah gitu kan. Anus itu akan keluar. Nah, itu adalah haddohir yang harus kita basuh. Jadi kita jongkok, neden sedikit, ya, itu yang harus kita basuh di bagian dubur. Seperti itu. Nah, setelah itu baru bagian kaki dan sebagainya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya yang haddohir terbasuh dengan sempurna, maka sah adus kita. Ada satu titik, ada tip X di sini pas begitu kita beres adus, ada tip X. Ada tip X, lupa lagi, diulang lagi adusnya. Beda dengan wudu. Kalau wudu mah begitu beres wudu, kok ada tip X di sini? Hilangkan tip X-nya, mulai lagi jangan dari muka. Karena muka mah udah dianggap bersih. Mulai lagi dari tangan sebelah kanan. Karena
tangan kiri, meskipun ada tintanya, ada tip X-nya di tangan kiri, tapi tetap harus dimulai dari tangan kanan. Kenapa tangan kanan? Karena tangan kiri, tangan kanan adalah kajuz'in wahidin. Satu juz dianggapnya dalam wudu. Bukan dua tangan kanan, tapi kajuz'in wahidin dianggap satu juz. Nah, maka dimulai dari tangan kanan, 3 kali basuh lagi, tangan kiri, kemudian terus selanjutnya sampai membasuh kaki. Itu kalau dalam wudu. Tapi kalau adus, begitu di tangan ada tip X, dihilangkan, dibasuh tangannya, bukan, tapi mandi lagi dari awal, seperti itu. Itu apa namanya? Dalam mandi ya, ta'mimul badan bil ma'i, mengumumkan seluruh badan. Kemudian sekarang faslun syurutul wudu. Syarat-syarat wudu. Syarat wudu asyaratun, itu ada 10. Jadi syarat wudu itu ada 10. Yang pertama al-Islam. Yang sah wudu itu hanya orang Islam. Kalau orang non-muslim wudu tidak sah, buat apa? Kenapa? Karena wudu itu adalah amalan yang membutuhkan niat. Amalan yang membutuhkan niat itu syaratnya harus terikat oleh 2 kalimat syahadat. Beda dengan amalan yang tidak butuh niat, seperti mana sedekah. Kalau orang non-muslim bersedekah, sah. Silahkan orang non-muslim sedekah. Wah, saya mau sedekah nih ke masjid, orang non-muslim. Mah enggak. Saya mau sedekah nih ke madrasah. Mah enggak. Orang muslim, non-muslim sedekah ke pesantren. Mah enggak. Silahkan. Karena sedekah amalan yang tidak membutuhkan niat. Tetapi kalau wudu itu adalah amalan yang membutuhkan niat, sedangkan sah niat itu harus oleh orang yang terikat dengan 2 kalimat syahadat, itu adalah orang Islam. Maka termasuk syarat wudu adalah al-Islam. Hanya Islam yang sah wudu. Sehingga orang kafir tidak sah wudu. Kenapa? Karena mereka bukan ahli dalam niat. Kemudian watamyiz yang kedua. Yang kedua, orang yang sah berwudu itu adalah tamyiz. Tamyiz itu adalah orang yang sudah bisa membedakan mana baik, mana benar. Mana jelek, mana bagus, itu tamyiz. Jadi fase anak sebelum sampai kepada balik itu tamyiz. Kalau adat kita di Indonesia itu tamyiz sekitar usia 6 sampai 7 tahun. 6 atau 7 tahun itu fasenya fase tamyiz. Karena 6, 7, 8, 9 itu fase tamyiz. 10, 11 fase murohek. Ya, atau 11 kalau perempuan lah kan. Kalau perempuan itu, kalau anak perempuan 6, 7 itu fase tamyiz, 8, 9 itu fase murohek. Karena 9, 10, 11 kemungkinan besar kalau perempuan sudah keluar haid. Beda kalau laki-laki. Kalau laki-laki panjang tamyiznya 6, 7, 8, 9, ya 10 itu masuk fase tamyiz. 11, 12 itu fase murohek. Fase murohek itu fase di mana dia menjelang baligh, begitu. Itu fase murohek. Nah, itu fase-fase tamyiz. Jadi yang sah wudu itu adalah anak yang sudah mumayyiz. Anak yang sudah mumayyiz itu anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Itu fase tamyiz. Kemudian waniqa anil haid. Yang sah wudu itu adalah yang ketiga, harus bersih dari haid, wan nipas dan nipas. Oh, berarti kalau seorang perempuan sedang haid, dia berwudu, tidak sah wudunya. Seorang perempuan sedang nipas, kemudian dia berwudu, tidak sah wudunya. Kenapa? Wudu itu menghilangkan hadas kecil, sedangkan dia terhalang oleh hadas besar. Mana hadas besar? Haid dan nipas. Maka tidak sah wudunya untuk orang yang haid dan nipas. Kenapa? Karena hadas kecil tidak bisa mengalahkan hadas besar. Wa amma, kemudian yang berikutnya, wa amma yamna'u min wusulil ma'ilal basyarah. Dan harus terbebas dari perkara yang mencegah sampainya air pada kulit.
Maksudnya apa? Ketika kita berwudu itu tidak boleh ada benda yang di dalam tubuh kita yang dengan benda tersebut air tidak bisa menyentuh kulit. Seperti apa? Mohon maaf, tangan kita penuh dengan minyak. Kan minyak itu tidak kelihatan. Tetapi mohon maaf, kalau diginikan, tangan kita saking banyak minyaknya seperti air di atas daun talas. Gegeleseran gitu kan. Nah, demikian pula kalau badan kita, tangan kita banyak minyaknya, begitu diginikan air itu tidak diam kesana kemari, maka tidak sah wudunya. Hilangkan dulu minyak yang ada di tubuh kita, baru kita berwudu. Begitu. Atau ada cat yang dengan cat tersebut tidak bisa air tidak bisa menyentuh kulit. Atau ada sisit ikan. Karena sisit ikan nempel dengan sisit ikan tersebut, air tidak nyentuh kepada kulit kita, itu pun tidak sah wudunya. Bagaimana kalau tinta? Ada tinta di kulit kita. Nah, kalau diginikan pori-pori masih kelihatan, itu sah. Kalau diginikan pori-pori masih kelihatan, karena termasuk perkara itu adalah mencegahnya air dari kulit kita. Kalau tandanya adalah ngerak. Kalau diginikan tuh ngerak, berarti itu benda tersebut menghalangi air untuk sampai kepada kulit kita. Kalau diginikan tidak ngerak, seperti tinta pulpen dan sebagainya, itu tidak apa-apa, apalagi masih kelihatan pori-pori. Gitu. Kemudian yang berikutnya wa alayakuna alal udwi ma yughayyiru al-ma'a. Di dalam anggota tubuh kita, anggota wudu kita, tidak boleh ada satu perkara yang merubah air. Air itu kan asalnya bening. Begitu kita basuh tangan, loh, kenapa air jadi berubah warnanya jadi merah? Kalau kita begitu basuh tangan air berubah jadi merah atau jadi kuning, maka tidak sah wudunya. Kenapa? Karena di tangan kita itu ada benda yang dengan benda tersebut bisa merubah air yang asalnya sifat warna air itu adalah bening. Ketika sudah sentuh tangan kita, maka warna air jadi berubah jadi kuning atau merah. Itu hilangkan dulu benda tersebut yang ada di tangan kita. Setelah ketika kita basuh tangan air kembali bening, baru sah wudu kita. Wal ilmu bi fardiyatihi. Ketika kita berwudu, kita harus mengetahui mana wajib, mana sunnah. Jangan sampai ketika kita berwudu kita tidak mengetahui kalau cuci muka itu hukumnya wajib apa sunnah. Nggak tahu ya. Dasar mah berwudu teh kata guru saya cuci muka saja. Hukumnya wajib apa sunnah? Nggak tahu hukumnya. Maka itu tidak sah wudunya. Kita harus tahu kalau cuci muka itu hukumnya wajib apa sunnah? Wajib. Kalau kuping sunnah. Nah, kalau kita mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnah, baru sah wudunya. Itu. Wa alla ya'taqida fardhon min furudhi sunnatan. Dan ketika kita berwudu, jangan meyakini fardu dianggap sunnah. Itu tidak sah. Jadi ketika kita berwudu, anggap yang wajib itu hukumnya wajib, yang sunnah itu hukumnya sunnah. Jangan sampai punya anggapan yang wajib jadi sunnah. Kalau basuh tangan hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah basuh tangan mah. Kaki sunnah tuh. Perkara wajib dianggap sunnah, itu tidak sah. Bagaimana kalau perkara sunnah dianggap wajib? Mangga, tapi berlebihan. Itu perkara sunnah dianggap wajib, silakan. Kalau ngusap kuping dalam wudu itu hukumnya sunnah apa wajib? Wajib itu mah. Tidak jadi masalah, cuman berlebihan. Maka supaya tidak berlebihan, simpan pada hukumnya. Yang wajib hukumi wajib, yang sunnah hukumi sunnah. Wal ma'u at-tahur, dan air yang digunakan harus air yang suci, mensucikan. Suci yang mensucikan. Ada air suci tapi tidak mensucikan. Seperti mana air teh. Air teh suci bisa diminum, tetapi tidak bisa mensucikan.
Kenapa tidak bisa mensucikan? Karena sifat air sudah berubah, namanya juga air teh, air minum. Bagaimana kalau air yang ada di kemasan itu suci atau mensucikan? Sifat airnya berubah tidak? Bening, rasanya biasa rasa air. Bagaimana hukumnya? Itu mah suci mensucikan. Yang air yang ada di galon gitu kan suci mensucikan, seperti itu. Kemudian waduhulul wakti, berwudu itu adalah kalau sudah masuk waktu. Jadi kalau kita mau sholat berarti berwudu harus sudah masuk waktu sholat. Itu untuk apa? Untuk daimul hadas. Jadi wajibnya berwudu kapan? Kalau sudah masuk waktu sholat. Untuk siapa? Untuk daimul hadas. Siapa daimul hadas? Orang yang kentut, yang sering keluar angin, atau orang yang beser yang sering keluar pipis, itu daimul hadas mereka. Maka kalau mereka berwudu sudah masuk waktu sholat dan mau mengerjakan sholat. Kalau orang gair daimul hadas seperti kita, ya, seperti kita, kapan wudu? Kapan wudu? Karena ada waktu muasa, ada waktu mudhoyak. Bisa di waktu muasa untuk sholat jam 1, wudu jam 12, mangga, tidak jadi masalah. Begitu. Kemudian wal muwalah lidaimil hadas, untuk orang yang daimul hadas yang sering keluar angin atau keluar pipis, maka setelah berwudu langsung harus sholat. Tidak boleh terpisah oleh sholat sunat dulu. Berwudu langsung sholat. Berwudu langsung sholat. Tidak boleh. Berwudu nunggu jamaah baca Quran, tak usah. Berwudu langsung sholat. Berwudu langsung sholat. Harus mualah berketusan, tidak boleh terpisah. Itu yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan fikih dari mulai adus, mandi besar, sampai syarat wudu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, jadi ilmu yang berharga sehingga dapat menyempurnakan ibadah kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah berikan maghfirah, ma'unah kepada kita, dan Allah berikan kepada kita kesuksesan dunia dan kesuksesan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insya Allah kita bertemu di waktu yang lain, dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.